Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book yang kami telah siapkan, untuk Bapak Ibu yang menghadapi UP pada bulan Desember ini, silakan Bapak Ibu bisa memesan melalui nomor WhatsApp 081803358023. Di dalam e-book ini kami sudah siapkan ada 450 soal dan kami tambah dengan 7 soal. Jadi ada 457 soal. Semua soal yang kami berikan itu sangat akurat karena soal-soal yang kami berikan itu kami patok dari kisi-kisi tahun 2022. Selain itu, di dalam e-book ini kami siapkan dengan pembahasan materi atau rangkuman materi serta pembahasan soal. Nah, e-book kami ini sudah terbukti 90% akurat soalnya serta pembahasan soalnya. Nah, selain itu kami juga menyediakan paket tryout untuk Bapak Ibu. Di dalam paket tryout ini ada 2 tryout dengan harga 50.000. Nah, untuk paket tryout ini bisa Bapak Ibu gunakan sampai kapanpun bisa. Yang penting Bapak Ibu nanti sampai tanggal 19 Desember bisa digunakan beratus-ratus kali bahkan ribuan kali. Dan setelah nanti mengerjakannya Bapak Ibu bisa melihat nilainya langsung. Nah, untuk pemesanan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803358023 dengan ketik pesan tryout UP PGSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama soal UP PPG PGSD tahun 2022. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan UP dalam jabatan, UP prajabatan, maupun UP retakernya. Kenapa di sini semua dalam satu bahasan? Karena dari UP dalam jabatan, prajabatan, dan UP retaker itu kisi-kisinya sama Bapak Ibu. Baik, khusus pada video kali ini kita akan bahas mengenai soal yang terkait dengan pedagogi pada kisi-kisi 21 sampai dengan 30. Nah, untuk hari berikutnya nanti kita akan bahas dari kisi-kisi 31 sampai dengan kisi-kisi yang 120 Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita bahas soalnya pada kisi-kisi 21, mari kita bedah dulu kisi-kisi 21 pada indikator 1. Disajikan narasi tentang teori perkembangan peserta didik yang diterapkan dalam proses belajar mengajar. Peserta dapat menentukan teori perkembangan apa yang sesuai. Nah, Bapak Ibu nanti akan diberikan sebuah narasi yang terkait dengan teori perkembangan peserta didik. Nah, dari narasi tersebut Bapak Ibu akan sesuaikan apakah teori tersebut sesuai yang mana, teori perkembangan yang mana. Baik, seperti itu soal yang akan muncul nanti pada indikator 21 ini Bapak Ibu. Baik, kita baca saja langsung soalnya Bapak Ibu. Soal yang pertama di indikator 21 ini. Dalam proses pembelajaran menggunakan kelereng, bola, batu kecil, serta gambar-gambar yang berhubungan dengan pembelajaran IPA sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak, yaitu sebagai tahapan titik-titik. Apakah A. Kemampuan menggunakan logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret. B. Anak mengamati lingkungannya secara intensif. C. Pengamatan bersifat egosentris. D. Anak memahami bilangan dan angka dengan objek yang bersifat konkret. E. Kemampuan mengkoordinasikan sensasi melalui gerakan-gerakan dan tindakan fisik. Baik Bapak Ibu, sebelum kita jawab soal ini, yang perlu kita lakukan adalah kita akan pahami dulu soalnya atau kita akan pahami dulu pertanyaannya. Bagaimana cara memahaminya? Kita akan analisis dulu soalnya Bapak Ibu. Nah, kita analisis dulu. Dalam proses pembelajaran menggunakan kelereng, bola, lidi, dan batu kecil, serta gambar-gambar yang berhubungan dengan pembelajaran IPA sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak, yaitu sebagai tahapan apa. Nah, di sini, di dalam pembelajaran, guru menggunakan kelereng, bola, lidi, dan batu kecil. Ini fungsinya adalah untuk pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak. Karena ini disesuaikan dengan tahapan berkembang atau perkembangan berpikir anak.
Nah, dalam tahap apakah anak itu harus belajar langsung dengan benda-bendanya, yaitu bola, lidi, dan batu kecil? Apakah A. Kemampuan menggunakan logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret? Nah, yang A ini salah, Bapak Ibu. Kenapa A salah? Mari kita analisis dulu. Kemampuan menggunakan logika yang tidak terikat lagi dengan objek. Padahal di dalam narasi soal, ia terikat dengan objeknya. Objeknya apa di soal di sini? Yaitu kelereng, itu adalah objek. Kemudian bola, itu adalah objeknya. Lidi, itu adalah objek. Kemudian batu kecil, itu adalah objek. Maupun gambar-gambar, itu adalah objek. Kenapa ini disebut objek? Karena mereka belajar langsung menggunakan objek ya. Jadi perkembangan berpikir di sini, siswa itu belajar langsung melalui objek yang masih mereka perlu lihat atau mereka masih terikat dengan objeknya di dalam belajar. Sedangkan di A mengatakan kemampuan menggunakan logika yang tidak terikat lagi dengan objek. Jadi A itu salah. Seharusnya kemampuan menggunakan logika dengan objek yang terikat baru bisa dikatakan benar. Berarti yang A salah, Bapak Ibu. Kemudian yang B, anak mengamati lingkungan secara intensif. Nah, yang B ini bukan anak mengamati ya, tetapi di sini anak belajar langsung melalui benda-benda yang konkret, melalui objek benda yang konkret. Jadi yang B salah. Kemudian yang C, pengamatan bersifat egosentris. Di sini juga salah, Bapak Ibu. Ini bukan pengamatan ya, tetapi di sini anak belajar langsung melalui benda yang bersifat konkret. Artinya benda nyatanya, bukan benda yang di dalam pikirannya, tetapi dia harus lihat secara nyata benda tersebut. Jadi yang C salah. Kemudian yang D, anak memahami bilangan dan angka dengan objek bersifat konkret. Nah, yang lebih cocok di sini adalah anak memahami bilangan dan angka dengan objek yang bersifat konkret. Kenapa yang bersifat konkret? Karena di sini sudah disebutkan seperti kelereng, bola, lidi, dan batu kecil. Maka dia harus memahami bilangan atau memahami benda-benda itu ataupun angka melalui objek yang bersifat konkret. Apa yang konkret di sini yaitu kelerengnya, kemudian bolanya, lidinya, ataupun batu kecil yang ada di sini. Jadi jawaban yang lebih tepat di sini adalah jawaban D, Bapak Ibu. Kemudian yang E, kemampuan mengkoordinasikan sensasi melalui gerakan-gerakan dan tindakan fisik. Nah, ini biasanya ada pada bayi, Bapak Ibu, yang E. Jadi jawaban E kurang tepat. Baik, kita lihat dulu dan kita akan bahas mengenai perkembangan-perkembangan pada tahap berpikir anak ya di sini. Baik, tahap yang pertama itu ada tahap sensori motorik, yaitu dari 0,2 tahun, 0 tahun sampai 2 tahun ya. Selama tahap ini, perkembangan mental ditandai dengan perkembangan pesat dengan kemampuan bayi untuk mengkoordinasikan sensasi melalui gerakan-gerakan dan tindakan fisik. Berarti ini pada tahap 0 tahun sampai 2 tahun. Berarti yang E itu ya, ini yang E ya. 0 sampai 2 tahun. Kemudian yang tahap kedua ada tahap praoperasional. Tahap praoperasional itu terjadi pada dari umur 2 tahun sampai dengan umur 7 tahun. Dalam tahap ini, konsep-konsep yang stabil mulai dibentuk. Penalaran mental muncul, egosentrisme mulai kuat, dan kemudian melemah, serta terbentuknya keyakinan terhadap hal yang magis. Nah, itu pada tahap yang kedua. Jadi ada egosentrisme yang disebut praoperasional. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ada tahap operasional konkret, yaitu pada umur 7 tahun sampai 11 tahun. Dalam tahap ini, aktivitas mental difokuskan pada objek-objek atau peristiwa-peristiwa nyata atau konkret dapat diukur. Nah, jadi di sini adalah tahap perkembangan berpikir anak. Ketika mereka belajar, mereka harus terkait atau terikat oleh objek-objek yang akan dipelajari. Jadi mereka harus belajar dari objek nyatanya atau benda konkretnya atau peristiwa-peristiwa nyatanya. Bisa melalui gambar, melalui bendanya langsung, misalkan kelereng, bola, lidi, ataupun batu kecil. Kemudian yang keempat, ada tahap yang keempat itu tahap operasional formal. Itu ada pada tahap 11 tahun sampai dengan 15 tahun. Dalam tahap ini, anak mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi, sesuatu yang abstrak.
tidak lagi terikat objek. Jadi mereka bisa berpikir tanpa harus ada objek yang dipikirkan. Maksudnya, misalkan tanpa ada bolanya. Ketika mereka sebut bola, berarti mereka sudah tergambarkan di pikiran mereka ada bola. Mampu memikirkan semua kemungkinan secara sistematik untuk memecahkan masalah dan kemampuan berpikir alternatif. Nah, jadi di umur 11-15 tahun ini, anak sudah mampu berpikir ya, memilih mana yang baik, mana yang buruk, kemampuan berpikir alternatif. Jadi mereka untuk memecahkan masalah memiliki beberapa solusi dalam memecahkan masalahnya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ke berikutnya. Indikator 22. Disajikan narasi tentang teori perkembangan peserta didik yang diterapkan dalam proses belajar mengajar. Peserta dapat menganalisis teori perkembangan apa yang sesuai. Baik, di sini nanti Bapak Ibu akan disajikan narasi tentang teori perkembangan peserta didik yang diterapkan dalam proses belajar mengajar. Peserta dapat menganalisis teori perkembangan apa yang sesuai. Nah, di sini nanti ada teori perkembangan moral, sosial, emosional, dan spiritual, dan lain-lainnya. Nah, baik, kita akan bahas saja langsung soalnya Bapak Ibu. Sebelum kita bahas soalnya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book yang telah kami siapkan, di sini ada 450 soal, kami tambahkan 7 soal menjadi 457 soal, yang kami sesuaikan dengan kisi-kisi. Jadi soal yang kami buatkan itu adalah soal yang sangat akurat ya, soal yang sangat akurat. E-book ini sudah terbukti Bapak Ibu dengan teman-teman yang lain yang sudah menghadapi UP pada bulan Oktober kemarin. Nah, di dalam e-book ini kami juga berikan pembahasan soal, kunci jawabannya juga ada, serta untuk rangkuman materinya juga sudah ada. Nah, Bapak Ibu yang ingin memesan, silahkan ke 08180353580023. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke soalnya. Dalam proses pembelajaran, seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia selalu ingin memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi di kelompoknya dan tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika ada teman lain yang mencoba untuk memimpin jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan titik-titik. Apakah A. Moral, B. Kognitif, C. Sosial emosional, D. Spiritual, E. Metakognitif. Baik Bapak Ibu, kita akan analisis dulu soalnya agar kita mendapatkan pilihan jawaban yang tepat Bapak Ibu. Baik, kita akan analisis soalnya dulu Bapak Ibu. Dalam proses pembelajaran, seorang peserta didik selalu ingin mendominasi. Nah, di sini ada peserta didik yang selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia selalu ingin memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi. Berarti di sini ada sikap apa Bapak Ibu? Emosional yang terbentuk di sini ya. Emosionalnya adalah dia ingin selalu mendominasi di dalam kelompok belajarnya. Dia ingin selalu mengendalikan bagaimana jalannya diskusi. Berarti di sini ada emosional. Kalau dia di dalam kelompok berarti itu ada sosialnya. Berarti di sini ada dua peran yaitu ada sosial dan emosional. Di kelompoknya dan tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Nah, jadi di sini dia sikap sosialnya kurang bagus, kemudian emosionalnya lebih ke egosentris, ke egonya saja. Jika ada teman lain yang mencoba untuk memimpin jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Nah, ini berarti emosionalnya dia tidak bisa ia tahan, makanya dia akan memilih belajar sendiri dan memisahkan diri dengan temannya. Nah, jadi dia di sini memiliki permasalahan sosial juga ya Bapak Ibu. Ketika ada seorang anak yang memisahkan diri ketika pendapatnya tidak disetujui oleh temannya, nah maka dia memiliki masalah pada sikap sosial. Maka peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan titik-titik. Apakah A. Moral? Nah, yang A salah Bapak Ibu ya. Kalau moral lebih kepada sikap dia kepada teman, misalkan baik, buruk, dan lain-lain. Tapi kalau di sini itu dijelaskan tentang bagaimana dia bersikap ketika belajar kelompok.
dia lebih cenderung emosional. Emosional di sini artinya lebih ingin menguasai atau mengendalikan jalannya diskusi pada kelompoknya. Kemudian kognitif, kognitif bukan Bapak Ibu. Kalau kognitif itu lebih kepada pengetahuannya dia ya. Kemudian yang C, sosial emosional, berarti jawaban yang tepat di sini adalah sosial emosional. Itu bisa kita sebutkan di sini. Misalkan memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Di sini sudah tergambarkan sosialnya kurang bagus. Kemudian emosional dapat dijelaskan atau kita lihat di ingin selalu memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi. Itu di emosionalnya. Kemudian spiritual juga bukan dan metakognitif juga bukan. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah sosial emosional. Baik, kita akan jelaskan sedikit mengenai perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional yaitu proses anak menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungannya, baik orang tua, saudara, teman sebaya, dalam kehidupan sehari-hari. Dari soal di atas ada kaitannya dengan interaksi orang lain. Nah, jadi dari soal ini ada kaitannya dengan interaksi orang lain dalam mereka berdiskusi pada kelompoknya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, di sini kami akan sampaikan bahwa yang akan kita bahas berikutnya di sini adalah terkait pada kisi-kisi 23 pada indikator 3 Bapak Ibu. Nah, di kisi-kisi 23 ini disebutkan, disajikan narasi proses belajar mengajar dengan kegiatan pembelajaran yang terkait dengan teori belajar. Nah, nanti Bapak Ibu akan diberikan sebuah narasi soal yang terkait dengan teori belajar. Peserta dapat menganalisis teori belajar apa yang sesuai. Nah, dari narasi tersebut Bapak Ibu diminta untuk memilih apakah proses belajar mengajar tersebut terkait dengan teori yang mana, apakah teori belajar behavioristik, konstruktivistik, atau teori-teori yang lainnya. Baik, pertama kali di sini kami akan jelaskan terkait dengan teori belajar behavioristik, Bapak Ibu. Baik, teori belajar behavioristik menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Jadi, intinya di dalam teori belajar behavioristik, anak itu dikatakan sudah belajar apabila ia memiliki perubahan. Ya? Ia memiliki perubahan tingkah laku. Misalkan dari dari buruk menjadi baik, dari salah menjadi benar. Itu adalah perubahan tingkah laku. Nah, itulah pandangan dari teori belajar behavioristik. Jadi, seorang anak, seorang manusia dikatakan telah belajar apabila ia sudah mampu merubah tingkah lakunya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Seseorang dianggap belajar jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Di sini ada kaitan antara stimulus dan respon berarti ya. Stimulus adalah sesuatu apa saja yang diberikan oleh guru kepada peserta didik dan respon berupa reaksi atau tanggapan yang dihasilkan oleh peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Nah, Bapak Ibu, stimulus di sini bisa saja bentuknya soal, bisa saja bentuknya penguatan-penguatan. Nah, stimulus itu nanti kemudian direspon oleh siswanya. Nah, respon itu merupakan reaksi yang disebut dengan respon. Oke. Penguatan atau reinforcement adalah faktor penting dalam belajar. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan ditambahkan atau positive reinforcement, maka respon akan semakin kuat. Demikian juga jika penguatan dikurangi atau negative reinforcement, maka respon juga akan tidak menguat. Nah, di sini harusnya tidak menguat, Bapak Ibu. Apabila teori ini dalam pembelajaran bahwa kegiatan belajar ditekankan sebagai aktivitas mimetik yang menuntut peserta didik untuk mengungkapkan kembali pengetahuan apa yang sudah dipelajari. Nah, jadi di dalam aplikasi belajarnya dalam teori ini, siswa itu dikatakan belajar apabila dia sudah mampu mengungkapkan apa yang ia telah pelajari. Misalkan dia belajar
tentang uang. Nah, nanti mereka belajar dari buku-buku, kemudian mereka diminta untuk mempresentasikan atau menjelaskan kembali tentang uang. Nah, ketika mereka sudah mampu menjelaskan kembali tentang uang, maka mereka sudah dikatakan belajar. Nah, maka proses dengan mengungkapkan kembali di sini disebut dengan mimetik. Berikutnya, penyajian materi pelajaran mengikuti urutan dari bagian-bagian keseluruhan. Pembelajaran dan evaluasi menekankan pada hasil dan evaluasi menuntut satu jawaban benar. Nah, di sini bahwa terlihat jelas ciri dari belajar behavioristik, yaitu bagaimana orang dikatakan belajar apabila mereka telah berhasil mendapatkan nilai yang bagus, mendapatkan jawaban yang benar. Nah, kita kembali kepada perubahan tingkah laku atau perubahan yang membaik atau menjadi lebih baik. Maka di sini tekanan dalam proses belajar behavioristik atau teori belajar behavioristik adalah tentang bagaimana mereka berhasil menjawab soal dengan benar. Jadi penekanannya itu pada hasil belajarnya, bukan pada proses belajarnya, tapi pada hasil. Jawaban yang benar menunjukkan bahwa peserta didik telah menyelesaikan tugas belajarnya. Baik Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah memahami tentang teori belajar behavioristik. Baik, kita akan ke soal yang pertama terkait dengan behavioristik. Sebelum kita ke soalnya, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book yang kami sudah siapkan, ada 457 soal yang kami berikan di dalam e-book ini yang kami sesuaikan dengan kisi-kisi. Semua soal yang kami buat itu sesuai dengan kisi-kisi tahun 2022. Jadi soalnya pasti sangat akurat. Kami bisa bilang 90% akurat dan sudah terbukti bisa meluluskan lebih dari 95% yang beli e-book ini lulus Bapak Ibu. Untuk pembahasan ada di dalam e-book ini kami sudah ada pembahasan soal, kemudian ada rangkuman materi yang kami sudah lengkapi semuanya. Baik, di sini untuk pemesanan Bapak Ibu bisa ke 081803358023. Baik, kita lanjut ke soalnya. Teori belajar yang paling menonjol diterapkan Bu Hasti tersebut adalah titik-titik. Apakah A. Kognitivisme, B. Behaviorisme, C. Konstruktivisme, D. Humanisme. Baik, kita akan analisis Bapak Ibu bagaimana penerapan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Hasti. Bu Hasti adalah guru kelas 6 SD Sukabahagia. Ia membelajarkan materi fungsi uang. Bu Hasti menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Nah, jadi di sini Bu Hasti itu akan mempelajari pada materi fungsi uang. Nah, langkah-langkah yang dilakukan Bu Hasti yang pertama adalah mengajukan pertanyaan tentang fungsi uang. Nah, di sini ada pertanyaan tentang fungsi uang. Kemudian yang kedua, menugaskan siswa membaca berbagai sumber belajar tentang fungsi uang dan mencatatnya. Di sini siswa diminta untuk melakukan atau mencatat atau membaca berbagai sumber belajar tentang fungsi uang dan mencatatnya. Kemudian meminta beberapa siswa untuk mempresentasikan hasil kerjanya, kemudian guru memberikan penguatan. Kemudian yang terakhir adalah melaksanakan tes akhir. Baik, kalau kita analisis Bapak Ibu dari teori dari langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Hasti di sini adalah yang pertama, Ibu Hasti di sini memberikan sebuah stimulus. Stimulusnya tentang apa, Bapak Ibu? Stimulusnya yaitu terkait dengan pertanyaan yang diberikan oleh Bu Hasti ya. Nah, ini adalah stimulus yang diberikan oleh Bu Hasti. Kemudian setelah stimulus itu, Bu Hasti meminta untuk agar siswa membaca berbagai sumber belajar tentang fungsi uang dan mencatatnya. Nah, ini adalah proses belajar mengajar yang harus dilalui oleh peserta didiknya, di mana peserta didik mereka atau siswa Bu Hasti belajar melalui berbagai sumber, bisa buku, orang lain, dan lain-lain. Apa yang mereka pelajari yaitu tentang fungsi uang dan mencatat apa yang mereka telah pelajari. Nah, setelah mereka membaca, kemudian setelah mereka mencatat apa yang mereka pelajari, di sini terlihat di langkah ketiga, meminta beberapa siswa untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, mempresentasikan hasil kerjanya di sini berarti seorang siswa atau siswa harus mampu mengungkapkan kembali apa yang mereka telah pelajari. Ya, mengungkapkan apa
yang mereka pelajari. Nah, ini mengungkapkan kembali apa yang mereka pelajari disebut dengan aktivitas mimetik. Nah, kemudian guru memberikan penguatan. Nah, di sini ada penguatan Bapak Ibu. Penguatan itu disebut dengan reinforcement. Nah, di sini ada penguatan, kemudian ada proses mimetik, kemudian ada stimulus, serta respon dari siswa itu yaitu membaca buku, kemudian mencatat bukunya. Di sini merupakan respon juga ya. Kemudian di akhir melaksanakan tes akhir. Nah, ini tes akhir itu untuk membuktikan apakah siswa belajar atau tidak, atau pernah belajar atau tidak. Apakah siswa pernah belajar atau tidak. Nah, ketika mereka mampu menjawab dengan benar soal-soal yang diberikan, tes-tes yang diberikan, maka mereka telah dikatakan belajar. Nah, dari langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan Bu Hasti ini setelah kita analisis, berarti lebih cocoknya kemana Bapak Ibu? Apakah kognitivisme, behaviorisme, konstruktivisme, atau dehumanisme? Jadi yang lebih cocok adalah kepada behaviorisme Bapak Ibu, di mana siswa dikatakan belajar apabila mereka sudah mampu merubah tingkah laku atau sudah mampu mengungkapkan kembali apa yang mereka telah pelajari. Nah, letaknya di sini Bapak Ibu ada mempresentasikan hasil kerjanya, itu adalah mengungkapkan apa yang mereka telah pelajari atau biasa disebut dengan mimetik, atau di sini ada perubahan tingkah laku yang diberikan atau yang dilakukan oleh siswa. Kemudian ada proses stimulus juga melalui pertanyaan. Kemudian ada respon melalui siswa yang mengerjakan pertanyaan yang diberikan oleh gurunya. Kemudian di sini ada memberikan penguatan yaitu reinforcement. Kemudian terakhirnya ada tes akhir. Nah, di sini yang paling penting di dalam proses belajar mengajar ya, menurut pandangan behavioristik atau behaviorisme. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban B. Oke, di sini kami sudah tandai sedikit mengenai proses belajar mengajarnya. Di sini disebutkan stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Kemudian di sini kami telah garis bawahi dengan merah besar, membaca berbagai sumber, belajar tentang fungsi uang dan mencatatnya itu merupakan pembelajaran mengikuti urutan kurikulum secara ketat sehingga aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada buku teks wajib dengan penekanan pada keterampilan mengungkapkan kembali isi buku atau buku wajib tersebut. Kemudian mempresentasikan hasil merupakan aktivitas mimetiknya Bapak Ibu ya. Kami sudah jelaskan tadi. Dan yang terakhir itu ada penguatan yang biasa disebut dengan reinforcement, dan pada garis terakhir di sini ada melaksanakan tes akhir. Itu merupakan ciri khusus dari belajar menurut teori behaviorisme. Baik Bapak Ibu, masih di di kisi-kisi ke-23. Nah, di sini terkait dengan teori yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Pengertian belajar menurut teori kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Nah, jadi menurut teori belajar kognitif bahwa yang terjadi di dalam pembelajaran itu bisa saja berbentuk perubahan persepsi dan pemahaman. Yang persepsi dan pemahaman itu tidak selalu bisa diukur atau bisa diamati. Asumsi teori ini adalah bahwa setiap orang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang. Jadi, di teori belajar kognitif menyatakan bahwa orang akan menyambungkan nih antara pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan yang akan dimilikinya atau pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Kedua pengetahuan itu akan selalu terkait Bapak Ibu. Menurut teori kognitif, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Proses ini tidak terpatah-patah, terpisah-pisah, tapi melalui proses yang mengalir, bersambung-sambung, dan menyeluruh. Jadi semua proses perkembangan kognitif atau belajar di dalam teori kognitif itu
tidak terpatah-patah atau selalu mengalir dan berkesinambungan serta menyeluruh. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, keterlibatan peserta didik secara aktif amat dipentingkan. Untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar, perlu mengkaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki peserta didik. Jadi di sini ketika belajar agar menarik minat siswa tersebut, maka guru harus mengkaitkan pengetahuan yang sudah dipelajari ya dengan pengetahuan yang akan dipelajari atau mengkaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang mereka atau peserta didik pernah miliki atau yang dimiliki sebelumnya. Misalkan di dalam mengajarkan perkalian, pasti kita akan kaitkan dengan penjumlahan. Nah, itu maksud dari teori belajar kognitif ini. Materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu. Dari sederhana ke kompleks, perbedaan individual pada diri peserta didik perlu diperhatikan karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar peserta didik. Nah, itu saja Bapak Ibu yang kami jelaskan terkait dengan teori belajar kognitif. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan soal-soal yang lebih banyak terkait dengan teori kognitif, dengan teori belajar behavioristik, kami sudah siapkan soalnya di dalam e-book. Di sana sudah lengkap soalnya terkait dengan teori-teori belajar yang kita bahas di sini. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja ke soalnya. Namun sebelum kita ke soal, di sini kami beritahukan Bapak Ibu, kami memiliki produk yang namanya Tryout UP PPG PGSD. Tryout ini fungsinya apa Bapak Ibu? Ini untuk mengukur bagaimana pengetahuan Anda atau penguasaan Anda terhadap teori terhadap soal-soal yang ada di UP nanti. Nah, di sini ada ya. Kami siapkan 2 tryout dengan harga 50.000 saja ya. Tryout ini Bapak Ibu bisa gunakan sampai dengan tanggal 19 Desember. Kemudian bisa digunakan sampai sepuasnya Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu nanti selesai menjawab soalnya, Bapak Ibu akan bisa langsung melihat nilai yang Bapak Ibu peroleh dari hasil tryout-nya. Untuk pemesanan, Bapak Ibu bisa chat ke WA kami di 081803 358023. Pesan tryout UP PPG PGSD itu untuk cara pemesanannya. Kemudian kami juga membuat produk e-booknya Bapak Ibu. Jadi kami sudah lengkapi ya untuk produk-produknya agar Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang senang menguji pengetahuan bisa membeli tryout-nya, atau Bapak Ibu yang senang-senang kedua-duanya bisa membeli kedua-duanya. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita ke soalnya ya. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar titik-titik. Apakah A. Behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Sibernetik. Nah, tadi kami sudah jelaskan di pembahasan sebelumnya ini bahwa pengetahuan baru dengan pengetahuan lama itu saling terkait Bapak Ibu. Pengetahuan tersebut itu saling berkesinambungan, tidak terpatah-patah ya. Mereka terus saling mengalir, terus saling terkait. Nah, itu sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang. Maka, teori yang menyatakan ini adalah apakah behaviorisme, konstruktivisme, kognitivisme, atau sibernetik. Jadi lebih tepatnya adalah ke teori kognitivisme Bapak Ibu. Mengenai teori behaviorisme itu adalah perubahan tingkah laku ya. Kemudian konstruktivisme itu mendapatkan makna sendiri. Kemudian sibernetik itu terkait dengan pembelajaran online atau berbasis digital. Oke, di sini sudah kami jelaskan Bapak Ibu tentang behaviorisme, stimulus dan respon. Ada perubahan tingkah laku di sana yang terjadi pada teori behaviorisme. Kemudian pada konstruktivisme ada proses membangun pengetahuan sendiri, kemudian menemukan pola, itu pada konstruktivisme. Kemudian sibernetik ada online dan teknologi. Baik Bapak Ibu, ini masih di indikator di kisi-kisi soal 23 pada indikator 3 terkait dengan proses belajar mengajar yang kami sudah jelaskan tadi ada 2
teori belajar yang sudah kami jelaskan. Di sini kami tambahkan lagi teori belajar yang akan kita bahas, yaitu tentang teori belajar konstruktivistik. Oke, baik, kita akan jelaskan Bapak Ibu tentang teori belajar konstruktivistik ini. Pandangan konstruktivistik yang mengemukakan bahwa belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya, memungkinkan mengarah kepada tujuan tersebut. Oleh karena itu, pembelajaran diusahakan agar dapat memberikan kondisi terjadinya proses pembentukan tersebut secara optimal pada diri peserta didik. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan ide-idenya secara luas. Nah, di dalam pembelajaran teori belajar konstruktivistik ini, di mana di sini merupakan usaha dalam pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya. Jadi, mereka akan mendapatkan pengetahuan atau makna-makna itu melalui pengalaman yang mereka lakukan, melalui asimilasi dan akomodasi. Nah, itu nanti akan membentuk, dari pengalaman itu nanti mereka akan membentuk pengetahuannya, yaitu dalam kognitifnya, memungkinkan mengarah pada tujuan tersebut. Nah, di dalam pandangan konstruktivistik ini, siswa itu dibebaskan untuk mengembangkan dan diberikan kesempatan untuk mengembangkan ide-idenya secara luas. Jadi, ide-idenya itu akan mereka coba melalui apa? Melalui trial and error atau mencoba-coba. Nah, mereka akan dari mencoba-coba tersebut mereka akan mencari dan menemukan keteraturan atau pola yang mereka dapatkan. Nah, dari setelah melakukan percobaan dengan dan menemukan pola, maka nanti mereka akan dapat menyimpulkan nih. Nah, dari simpulan itu, itulah cara mereka mendapatkan pembentukan struktur kognitifnya atau ilmu yang mereka dapatkan dari situ. Pengetahuan akan didapatkan dari proses-proses mencoba, mencari dan menemukan keteraturan dan menggeneralisasi atau menyimpulkan tersebut. Sementara peranan guru dalam belajar konstruktivistik adalah membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Nah, jadi di sini tugas guru di dalam belajar konstruktivistik adalah memfasilitasi peserta didiknya. Bagaimana mereka diberikan bantuan untuk proses pengkonstruksian atau membangun makna mereka sendiri di dalam belajar. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Nah, jadi di sini tekanan dari konstruktivistik adalah siswa itu mendapatkan pengetahuannya sendiri dengan dibantu oleh gurunya, ya. Jadi mereka atau siswa-siswa ini dituntut untuk lebih memahami jalan pikirannya, bagaimana cara mereka memandang tentang ide-idenya, bagaimana cara mendapatkan simpulan dari apa yang mereka telah lakukan di dalam pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas mengumpulkan data. Jadi, siswa itu mengumpulkan data-data dulu, kemudian membuat dugaan. Dari data yang mereka lakukan, mereka membuat dugaan, kemudian mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan, menggeneralisasi, atau menyusun rumus beserta bentuk umum, kemudian membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Nah, jadi mereka akan mendapatkan pengetahuan dari proses pembelajaran yang ada di sini, Bapak Ibu. Baik ya, kita akan lanjut ke soalnya. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar apakah A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme. Nah, tadi barusan saja kita bahas Bapak Ibu terkait dengan ini. Bagi Bapak Ibu yang belum melihat penjelasannya, silahkan dimundurkan sedikit, kayak sekitar 2 menit lah. Di situ kami jelaskan secara detail terkait dengan proses belajar mengajar yang ada pada soal ini. Nah, di sini Bapak Ibu,
Di sini siswa diberikan kebebasan untuk mengumpulkan data. Nah, dari data-data yang siswa kumpulkan itu, maka mereka akan membuat dugaan atau biasa kita sebut hipotesis. Nah, dari dugaan itu mereka akan mencoba. Nah, mencoba ya. Nah, dari proses mencoba ini mereka akan menemukan nanti apakah dugaannya benar atau tidak. Apakah dugaannya tersebut teratur atau tidak atau menemukan polanya. Nah, dari hal itu, maka mereka akan dapat menyimpulkan atau menyusun rumus bentuk umumnya. Kemudian, setelah mereka menggeneralisasi atau menyimpulkan apa yang mereka dapatkan dari aktivitas mencoba, nah dari hal itu mereka akan membuktikan apakah dugaannya atau hipotesisnya benar atau tidak. Nah, di situ akan akan membentuk pengetahuan si siswa tersebut. Maka di sini ada proses pengkonstruksian atau mendapatkan atau mengembangkan pengetahuan dari proses mencoba-coba. Berarti hal ini merupakan penerapan teori belajar yang mana? Apakah sibernetik, B humanistik, C behaviorisme, D konstruktivistik. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban D, Bapak Ibu. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu tentang soal-soal seperti ini. Saya yakin Bapak Ibu sudah menguasai soal-soal terkait dengan teori belajar. Soal berikutnya, belajar merupakan pemaknaan pengetahuan dan mengajar merupakan proses membalik makna. Hal tersebut merupakan ciri dari teori titik-titik. Apakah A. Humanistik, B. Konstruktivistik, C. Behavioristik, D. Kognitif. Nah, kalau kita lihat dari teori ini, bagaimana pemaknaan belajar itu merupakan pemaknaan pengetahuan, sedangkan mengajar itu adalah proses menggali makna. Nah, hal tersebut merupakan ciri dari teori apa? Yaitu teori dari konstruktivistik. Jadi, kata kuncinya adalah pemaknaan pengetahuan dan menggali makna. Itu kata kunci dalam pembelajaran konstruktivistik, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kami sampaikan kembali Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan tryout. Tryout ini fungsinya adalah untuk menguji pengetahuan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah berhasil sampai mana menguasai soal-soal terkait UP, PPG, PGSD. Nah, untuk tryout ini kami berikan ada 2 tryout. Keuntungan dari tryout ini bisa digunakan berkali-kali Bapak Ibu. Bisa digunakan sepuas-puasnya. Setelah nanti Bapak Ibu selesai menyelesaikan soalnya, nanti Bapak Ibu bisa langsung melihat nilainya. Untuk pemesanan bisa Bapak Ibu hubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803358023 dengan chat pesan tryout UP PGSD. Kemudian kami juga sudah menyiapkan pembahasan-pembahasan full terkait dengan UP PPG PGSD di e-book yang ini. Nah, di e-book ini ada 457 soal, kemudian semua soal yang kami buatkan itu kami kaitkan dengan kisi-kisinya. Jadi tidak keluar dari kisi-kisi yang diberikan oleh kementerian. Kemudian ada pembahasan serta rangkuman materi yang kami berikan. Pembahasan di sini terkait dengan pembahasan soalnya. Jadi bentuk e-booknya nanti yang pertama ada kisi-kisi, kemudian rangkuman materi, soal, setelah soal ada kunci jawaban, dan pembahasan soalnya. Seperti itu Bapak Ibu. Pemesanannya sama melalui nomor WhatsApp kami di 081 803 358 023. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk siswa mampu mengolah data dan menyajikan yang dilakukan secara berkelompok adalah titik-titik. Apakah A. Penilaian proyek, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian jurnal, D. Penilaian kinerja, E. Penilaian diri. Nah, di sini ada penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk siswa mampu mengolah data dan menyajikannya. Dilakukan secara berkelompok. Apakah itu terkait nilai yang mana? Yaitu terkait dengan di sini yaitu proyek Bapak Ibu, karena nanti itu bertujuan untuk mampu mengolah data. Mengolah data itu kan diproses dari proses yang cukup panjang, yaitu menggunakan jangka waktu. Ya, jadi menggunakan jangka waktu untuk mengolah data tersebut. Kemudian menyajikannya.
Nah, nanti dari hasil mengolah data itu diberikan untuk menyajikannya secara berkelompok. Jadi di sini lebih tepatnya adalah penilaian proyek, Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lanjut ke indikator 24 terkait dengan yang tadi juga. Di sini langsung saja kita ke pertanyaannya Bapak Ibu untuk menyingkat waktu ya. Karena kami rasa Bapak Ibu sudah mampu, sudah bisa cara membedah kisi-kisi pada indikator ini. Penilaian yang tepat untuk mengukur kemampuan siswa dalam membuat produk-produk teknologi dan seni seperti makanan, pakaian, hasil karya seni, patung lukisan, gambar adalah titik-titik. Apakah A. Penilaian sikap, B. Penilaian produk, C. Penilaian praktik, D. Penilaian proyek, E. Penilaian portofolio. Baik, kita analisis dulu Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Nah, di sini penilaian yang tepat untuk mengukur kemampuan siswa dalam membuat produk-produk. Nah, kalau membuat produk-produk itu pasti ada hasil karya. Berarti di sini sudah sangat jelas Bapak Ibu bahwa kalau untuk menilai tentang membuat produk-produk berarti itu lebih cocok ke penilaian yang B, yaitu penilaian produk. Kalau penilaian sikap itu nanti yang dinilai adalah sikapnya. Kalau penilaian praktik berarti yang dinilai adalah bagaimana siswa mampu mengoperasikan sesuatu dengan baik dan benar. Kemudian penilaian proyek itu terkait dengan yang memiliki jangka waktu. Kemudian kalau penilaian portofolio itu ada kumpulan-kumpulan karya siswa itu yang akan dinilai. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Di indikator soal 5 pada kisi-kisi 25. Guru diharapkan menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran. Hal ini merupakan tuntutan dari kompetensi apa? Apakah pedagogik, profesional, kepribadian, sosial, atau budaya? Jawaban yang tepat adalah jawaban yang A, yaitu pedagogik. Nah, pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dan peserta didik. Namun untuk menunjang itu, semua guru juga dituntut menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran. Nah, jadi di sini, guru diharapkan menguasai bidang keilmuan lain untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, menunjang proses pembelajaran ini masuk kepada kemampuan guru mengelola pembelajaran. Oke. Kemampuan guru mengelola pembelajaran. Nah, dari hal ini, maka ini terkait dengan kompetensi guru pada kompetensi pedagogik. Nah, kalau kompetensi profesional itu lebih kepada, misalkan kalau guru SD, maka dia harus menguasai materi-materi pada mapel atau pada mata pelajarannya. Kemudian kalau kepribadian yaitu bagaimana kepribadian seorang guru. Kalau sosial ya bagaimana siswa harus mampu bersosial dengan lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan lingkungan-lingkungan lainnya. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu untuk indikator soal pada 25 ini. Baik, kita lanjut kepada indikator soal 26 atau pada kisi-kisi ke-26 Bapak Ibu. Indikator pada 26 ini disajikan narasi tentang karakteristik pembelajaran abad 21. Peserta dapat menganalisis karakteristik guru dan siswa abad 21 untuk membantu menguasai kompetensi tersebut. Nah, jadi nanti Bapak Ibu akan diberikan tentang narasi yang terkait dengan karakteristik pembelajaran abad 21. Dari narasi tersebut Bapak Ibu diminta untuk menganalisis bagaimana sih karakteristik guru ataupun siswa pada abad 21. Nah, nanti itu yang akan diminta di dalam soalnya. Nah, sebelum kita ke soal Bapak Ibu, kami perlu sampaikan bahwa kami di sini memiliki dua produk Bapak Ibu. Ada produk e-book. Nah, di e-book ini ada 457 soal yang kami sesuaikan dengan kisi-kisi. Di dalam e-book ini juga ada
rangkuman materi serta pembahasan soal yang ada di dalam e-book ini. Kemudian untuk menguji pengetahuan Ibu Bapak ya, yang menguasai soal UP ini, silahkan Bapak Ibu untuk mendapatkan tryout-nya, tryout UP PPG PGSD tahun 2022 dengan cara pesan tryout UP PPG PGSD ke 081803358023. Baik, kita akan bahas soalnya. Guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya Apakah A. Mengutamakan agar peserta didik menguasai materi, B. Mengutamakan diri kepada penguasaan materi pembelajaran, C. Memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer kontemporer, D. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar, E. Menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. Nah, kalau kita pahami Bapak Ibu mengenai bagaimana guru memfasilitasi pembelajaran pada abad 21. Mengingat pada abad 21 itu ilmu semakin tetap berkembang. Setiap detik, setiap jam ilmu itu akan selalu berkembang. Nah, oleh sebab itu maka guru harus memfasilitasi pembelajaran di abad 21 dengan cara bagaimana? Apakah mengutamakan agar peserta didik menguasai materi? Tentu ini bukan. Kenapa Bapak Ibu? Karena mengingat kembali bahwa di abad 21 itu materi atau teori-teori belajar atau ilmu-ilmu itu selalu berkembang dengan pesat. Maka kalau kita mengutamakan agar peserta didik menguasai materi, maka itu tidak sesuai dengan ciri pembelajaran pada abad 21 ini. Kemudian yang B, memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran. Nah, ini sama dengan yang A Bapak Ibu ya. Berarti yang B salah. Kemudian yang C, memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer kontemporer. Ini salah. Yang kita kuasai itu bukan aplikasi komputer kontemporer, tapi bagaimana skill atau cara belajar di abad 21 itu yang perlu dikembangkan. Bagaimana kita terampil di dalam belajar di abad 21 ini. Kemudian yang D, menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Nah, jawaban D adalah jawaban yang cocok Bapak Ibu. Nah, di dalam abad 21 itu, kita sebagai guru, maka kita harus memberikan atau menekankan kepada siswa kita bagaimana agar mereka mampu mengembangkan keterampilan belajar mereka. Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban D, Bapak Ibu semua. Kemudian yang E, menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. Nah, ini bukan karakteristik guru abad 21. Guru abad 21 itu harus mampu menggali potensi siswanya di dalam mengembangkan keterampilan belajar siswa. Itu yang perlu dikembangkan oleh guru abad 21 Bapak Ibu. Semangat. Santai Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya di indikator 27 Bapak Ibu. Baik, di indikator 27 ini disajikan kasus tentang pembelajaran di kelas. Peserta dapat mengidentifikasi nilai karakter yang tersirat dalam kegiatan pembelajaran. Nah, nanti Bapak Ibu akan diberikan atau disajikan kasus tentang pembelajaran di kelas. Nah, dari kasus itu Bapak Ibu harus bisa mengidentifikasi apakah nilai apa sih yang tersirat di dalam pembelajaran tersebut. Nah, baik, kita bahas soal-soal yang terkait dengan hal ini. Seorang guru akan membahas materi pembelajaran tentang binatang reptil dalam pelajaran IPA dengan mengajak siswa mengunjungi kebun binatang agar siswa dapat melihat langsung berbagai jenis binatang reptil. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode mengajar adalah titik-titik. Apakah A. Karakteristik siswa, B. Karakteristik materi pelajaran, C. Kemampuan guru, D. Kemampuan siswa, E. Kondisi kelas. Baik. Sorry batuk ini. Nah, kita analisis dulu soalnya Bapak Ibu. Seorang guru akan membahas materi pembelajaran tentang binatang reptil dalam pembelajaran IPA dengan mengajak siswa mengunjungi kebun binatang. Nah, dari materi yang dipelajari yaitu tentang binatang reptil, maka guru itu akan mengajak siswanya untuk mengunjungi kebun binatang. Nah, di sini kata kuncinya Bapak Ibu tentang soal ini.
Oke, kemudian kita lanjutkan kalimatnya agar siswa dapat melihat langsung berbagai jenis binatang reptil. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode mengajar adalah apa, Bapak Ibu? Apakah karakteristik siswa? Tentu bukan. Karena di sini adalah tentang terkait dengan materi, kemudian diajaklah siswa itu ke kebun binatang untuk menentukan atau melihat bagaimana sih binatang reptil tersebut. Kemudian yang B, karakteristik materi pelajaran. Nah, yang cocok adalah yang B karena terkait dengan karakteristik materi pelajarannya. Karena materinya tentang binatang reptil, maka siswa itu diajak ke kebun binatang. Maka metode mengajar dengan mengajak ke kebun binatang merupakan terkait dengan karakteristik materi pelajaran yang dibahas. Kemudian yang C, kemampuan guru tentu bukan, kemampuan siswa tentu bukan, dan E juga bukan kondisi kelas. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ke indikator soal berikutnya pada indikator ke-28. Baik, langsung saja kita ke soalnya Bapak Ibu tentang indikator 28 ini. Guru merupakan profesi dengan keahlian khusus. Pernyataan ini mengandung makna titik-titik apakah A. Profesi guru harus bersertifikat pendidik dan memperoleh tunjangan. B. Keahliannya diperoleh melalui proses pendidikan yang lama. C. Hanya segelintir orang yang layak mendapatkan guru profesional. D. Memiliki ikatan organisasi profesi sebagai wadah. E. Memiliki kode etik profesi yang dapat dipertanggungjawabkan. Baik Bapak Ibu. Di sini kita akan analisis soalnya dulu. Guru merupakan profesi dengan keahlian khusus. Nah, keahlian khusus berarti kalau orang yang memiliki keahlian khusus harus memiliki hal yang membuktikan dia itu memiliki keahlian khusus tersebut. Pernyataan ini mengandung makna titik-titik. Profesi guru harus bersertifikat pendidik. Nah, bersertifikat pendidik ini menunjukkan bahwa guru itu adalah memiliki keahlian khusus. Keahlian khususnya di mana Bapak Ibu? Yaitu kepada tentang pendidik, yaitu sebagai pendidik itu adalah keahlian seorang guru. Kemudian memperoleh tunjangan. Nah, memperoleh tunjangan itu adalah merupakan guru sebagai profesi. Nah, setiap orang yang berprofesi ahli di tempatnya, maka dia harus mendapatkan tunjangannya. Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban A. Baik, jawaban A yang tepat ya Bapak Ibu. Untuk jawaban B, kenapa salah? Keahliannya diperoleh melalui proses pendidikan yang lama, belum tentu. Ya, lama pendidikan itu belum tentu akan mendapatkan keahliannya. Jadi kalau mau keahlian berarti dia akan khusus mempelajari tentang kependidikan saja. Bagaimana dia mengembangkan agar dia bisa menjadi pendidik yang profesional. Kemudian yang C, hanya segelintir orang yang layak menjadi guru profesional. Tentu ini bukan. Kemudian yang D, memiliki ikatan organisasi proses sebagai wadah. Ini juga bukan. Kemudian yang E, memiliki kode etik profesi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini juga bukan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu semua. Baik, untuk soal ini Bapak Ibu silahkan jawab di kolom komentar. Karena ini sudah kita bahas tadi ya, jadi Bapak Ibu bisa jawab di kolom komentar. Nah, Bapak Ibu itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book kami, silahkan Bapak Ibu menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803358023. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk menguji pengetahuan Anda dalam menguasai materi terkait dengan UPP PG PGSD, silakan Bapak Ibu bisa memesan tryout yang kami sediakan. Di sini ada 2 tryout yang harganya 50.000 saja. Tryout itu bisa Bapak Ibu akses kapanpun, dimanapun, dan kapanpun sampai dengan tanggal 19 Desember dan bisa diakses sepuasnya. Nanti setelah selesai tryout, Bapak Ibu bisa melihat skornya atau nilai yang diberikan. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.